Shalom jemaat Tuhan. Saya ucapkan bagi kita semua selamat untuk beribadah. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan boleh hentakkan kami. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala raja. Bukan karena kuat hebat dan gagahnya kami, tetapi semua karena anugerah, semua karena kebesaran Tuhan. Hingga kami boleh dilayani, kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh ada di menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persiapkan hati kami, dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pujian penyembahan kami. Disenangkanlah hatimu sore hari ini lewat ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang bertata dan Engkaulah Tuhan yang berdaulat bagi setiap pujian kami. Sejauh pujian kami terdengar, setiap orang akan dilawat, setiap orang akan haus, akan lapar, dan mereka akan tertarik ke sini sebab Engkau hadir di pujian penyembahan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Dia adalah Tuhan yang baik, amin.
persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk menukar Engkau dengan apapun. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji menyembah. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan
sementara, dan hidup sementara ini sebagai penentunya untuk masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan dengarkan firman berbicara kepada umat, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun yang sedang ikuti live ya Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang mengisi acara ini diberkati oleh Tuhan, mendapatkan sesuatu daripada kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami diubahkan oleh karena firman mengubahkan kami. Dan kami tidak izinkan setan menipu kami dengan memberi kecemasan, ketakutan dan khawatir. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita katakan amin. Amin, amin, amin. Baik, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Baik, terberkati ya. Nah, tahun ini kita punya tema gereja kita, yaitu gereja yang berdoa. Betapa pentingnya gereja itu harus mengutamakan peran doa di dalam segala kegiatan daripada gereja. Doa harus menjadi prioritas utama. Karena apa? Karena semua program yang hebat pun tidak akan ada artinya kalau tidak diawali dengan kegerakan doa. Karena ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Coba lihat di hidup, di mana sekarang manusia hidup di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang ini. Banyak orang stres, banyak orang sudah hampir gila, banyak orang yang hidup tertekan, bahkan bunuh diri, mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Tekanan hidup. Dan setan ciptaan ini itu bukti kegelisahan daripada setan. Karena setan tahu waktunya sudah dekat, Yesus akan datang dan setan akan dihukum. Tetapi manusia sejahat apapun, ketika dia berbalik kepada Tuhan, maka dosanya diampuni dan dia berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah, karena itu ya, saya mengajak kita, baik dalam ruang ini maupun yang sedang menyaksikan secara langsung ini. Nah, saya ajak kita melihat dari kitab Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Hari ini saya mau berbicara tentang berperang dengan strategi. Berperang dengan strategi, oke? Bilangan 13 ayat pertama sampai ketiga, lalu melompat ayat 18 sampai ke 21. Selanjutnya nanti 25 sampai 33. Kita mulai ya, bersama-sama ya. Di layar sudah muncul. Oke. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Tampilkan ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Bersama-sama dua-duanya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat 3. Lalu Musa menunjuk mereka daripada gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Lompat 18. 2 ya. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di antara pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu, hasil anggur. 21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai daripada Gunung Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Kita melompat ayat 25 sampai selesai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu.
Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah melihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Terakhir, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Nah, kekasih Tuhan, ini posisi bangsa Israel yang sudah 40 hari. Perhatikan ya. Dari Mesir menuju tanah Kanaan itu 40 hari. Nah, jadi baik. Jadi dari Mesir ke Kanaan itu 40 hari. Jadi mereka sudah ada di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu tanpa batas. Mereka akan menyeberang sungai Yordan, itu sudah tanah Kanaan, janji Tuhan. Dan ketika mereka mengintai, hasil yang mereka bawa adalah tanah Kanaan itu melimpah susu dan madunya. Itulah janji Tuhan. Kalau kita memberkati, itu kelimpahannya luar biasa. Amin. Nah, sebelum mereka menyeberang, Musa utus ada 12 pengintai. 12 ya. Karena semua suku ada 12, jadi satu suku satu orang. Lalu mereka pergi ke sana, dan pengintaiannya itu harus jelas. Untuk menduduki suatu kota, itu baru Joni Edward Sanadi, manusia biasa. Kalau malaikat yang khotbah tadi pasti nggak pakai acara batu-batu. Ya, ya, lanjut. Memang udah 1 minggu saya demam. Ya, tapi saya nggak biarkan keadaan demam itu untuk tidak ikut doa dan tidak melayani. Saya harus lawan. Ya, baik. Ini jelas. Coba kau lihat orang di sana. Bagaimana penduduknya, kuat atau lemah? Tanahnya gemuk atau kurus? Maksudnya subur atau kering? Adakah pohon-pohon di sana? Di mana mereka tinggal? Di tempat yang berkubu atau mereka di tempat yang terbuka? Jadi jelas detail. Lalu singkat ceritanya, pulanglah 12 suku. 12 suku, 12 orang ini dengan 2 kelompok. Kelompok pertama yang terdiri 10 orang. Musa, tanah yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa indahnya. Ini hasilnya. Melimpah susu dan madunya, pokoknya luar biasa. Tapi orang di sana besar-besar. Kami lihat diri kami seperti belalang.
lalu mereka sampaikan kabar busuk. Kabar busuknya begini, mereka itu Bani Enak, tukang makan orang. Gelisahlah rakyat. Lalu maju yang 2 orang, Kaleb dan Yosua. Tidak, benar memang mereka orang besar-besar, seperti raksasa tinggi-tinggi perawakannya. Tapi bukankah Tuhan sudah janjikan itu bagi kita? Kita akan masuk di sana, kita rebut, kita kalahkan mereka. Tapi rakyat boleh ambil batu. Nanti kalau baca pasal 14 ya, ini pasal 13. Mereka coba ambil batu menentang Kaleb dan Yosua dengan batu. Nah, sekarang saya mau ajak bicara ini tentang pengintai. Ada 12 jenis, ada 2 jenis pengintai. Yang pertama pengintai yang bermental duniawi. Satu lagi pengintai bermental ilahi. Ini ada kebenaran penting mau kita tangkap dari pesan ini. Bagaimana cara kita memandang Tuhan dan bagaimana cara kita memandang keadaan. Mungkin keadaan kita sangat sulit, keadaan kita sangat tertekan, sampai kita hampir mau menyerah. Nah, di sini kita mau belajar. 10 orang ini pengintai bermental duniawi. Ini orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Artinya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan begini. Tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak hidup dalam firman Tuhan. Sementara Kaleb dan Yosua bilang begini, bukankah Tuhan sudah janjikan tanah itu bagi kita? Kalau Tuhan sudah janjikan berarti tanah itu milik kita. Nah, Kaleb berdiri di atas firman janji Tuhan. Kadang untuk mau memegang, mengimankan firman Tuhan, lalu kita lihat kondisi kita ya saudara, kadang kita mau apa ya, goyang. Tapi percaya, disinilah pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Nah, kalau saya ajak kita melihat di sini, dari pembacaan kita tadi, maka ada 3 hal yang terjadi. Kenapa mereka ini bermental duniawi? Yang pertama, orang yang bermental duniawi ini, jemaat yang bermental duniawi akan melihat dirinya sendiri lemah dan kecil. Lemah dan kecil. Seperti sebelum kita tadi bilang apa? Kami lihat mereka besar-besar. Kami seperti ular. Dengar. Saya mau tanya saudara. Akhirnya Israel masuk ke Kanaan? Masuk kan? Masuk. Kalau Tuhan berjanji, mau percaya atau tidak, pasti terjadi. Amin. Orang Israel itu tidak masuk tanah perjanjian karena apa? Bukan karena raksasa. Bukan karena besarnya orang-orang itu raksasa tinggi perawakannya. Katanya jarinya 6 kanan 6 kiri 12 jarinya dan orang besar-besar. Ternyata mereka masuk juga tanah Kanaan dan memilikinya. Berarti bukan raksasa-raksasa itu yang katanya makan orang. Bukan raksasa itu yang menghambat mereka masuk tanah Kanaan. Tetapi karena perkataannya, karena imannya nggak sanggup. Yang kedua, ya, orang peminta dunia itu begini, mengagungkan musuh dan merendahkan Tuhan. Maksudnya gimana? Mengagungkan musuh, merendahkan Tuhan. Contoh, kenapa nggak kebaktian? Gimana lah? Berat kali masalah. Anda membesarkan masalah, merendahkan Tuhan, mengecilkan Tuhan. Siapa di sini yang lagi punya masalah? Hanya 3 orang aja. Masalah hidup dan mati. Yang lain tidak punya masalah ya. Tadi pagi saya tanya, itu Gideon bilang gak ada masalah, cuma dia yang angkat tangan gak punya masalah. Karena pikir masalah Tuhan itu masalah bapaknya, bukan masalah dia kan. Tapi itu kebenaran. Kenapa gini? Saudara sebagai siapa di sini merasa anak Tuhan, angkat tangannya. Anak Tuhan ya. Berarti ketika kita punya masalah, kita berdoa sama Tuhan. Itu bukan masalah kita lagi, itu jadi masalah Tuhan. Kita lanjut supaya lebih dapat pesannya ya. Akibatnya Tuhan marah kepada bangsa itu. Musa masuk, disuruh masuk ke dalam tenda, ke ruang Maha Kudus. Ke ruang kudus itu tadi. Tuhan bilang gini,
Katakan kepada Israel, karena mereka tidak percaya menurut perkataan mereka, kulakukan pada mereka. Itu jelas tuh. Bilangan 14 ayat 28 bilang begini, seperti kata mereka akan kulakukan. Hati-hati dengan perkataan. Aduh, aku sial, aku gak bisa bangkit, aku gak bisa menghadapi masalah ini. Maka akan digenapi janji Tuhan. Seperti yang kau katakan akan kulakukan. Orang Israel lebih dominan mendengarnya 10 orang. Kaleb dan Yosua bukan, memang mereka besar-besar, tapi bukankah Tuhan berkata pada kita, kita telan mereka. Coba gagah. Ini orang yang punya hubungan dengan Tuhan, kata-katanya pun gagah perkasa. Lalu perintah Tuhan, semua yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk menikmati berkat yang sudah kujanjikan. Mereka harus mati di padang gurun ini, kecuali 2 orang yang dari Mesir. Katanya, kata Tuhan, Yosua dan Kaleb, mereka yang akan masuk. Karena Alkitab bilang ini, lain roh yang ada pada mereka, rohnya kuat dalam Tuhan. Kenapa rohnya kuat? Karena 2 orang ini itu suka membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika Musa ada di puncak gunung Sinai, itu Yosua ada di gunung menunggu. Makanya saya menekankan bangun hubungan dengan Tuhan. Di situ letak kekuatan kita. Lalu perintah Tuhan, jangan seberang ke sungai Yordan. Tuhan bawa mereka mutar. Kembali, balik. Artinya harusnya 40 hari sampai tanah Kanaan. Tuhan ganti jadi 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena Tuhan mau matikan dulu yang orang-orang yang gak percaya tadi. Setelah mati semua angkatan yang gak percaya tadi, Tuhan bilang lanjut masuk tanah perjanjian. Jadi yang masuk tanah perjanjian menikmati berkat Tuhan, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu adalah yang lahir di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua yang asli dari Mesir. Dan tahukah saudara, waktu mereka membagi tanah-tanah Kanaan itu tahu apa kata Kaleb kepada Yosua, pemimpin setelah Musa? Yosua, dulu pernah kukatakan pada Musa, aku minta tanah bagianku yang dilindungi oleh orang enak yang tinggi-tinggi besar itu. Tahu terjadi? Mereka takut, mereka habisi, raksasa itu dimatikan mereka oleh suku keturunannya Kaleb. Ya kan? Jadi orang yang gagal perkasa itu adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Yes, amin. Dengar ya, dengar ya. Setan nggak keberatan saudara rajin ke gereja, dia nggak keberatan. Setan nggak keberatan kita bisa nyanyi. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 5. Kalau ada suara 5 itu suara 2 tinggi ya. Bahkan ada suara 6. Setan nggak keberatan. Setan hanya takut kepada seorang anak Tuhan. Yang pertama, dia punya hubungan dengan Tuhan. Pagi-pagi dia sudah cari Tuhan lebih dulu, berlutut di hadapan Tuhan. Kedua, suka baca firman dan memahami firman Tuhan. Kenapa banyak orang takut sama setan? Karena dia nggak tahu firman. Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena nggak tahu firman. Coba dulu saya berdoa untuk setan. Setannya begini, saya bilang, Tuhan jauhkanlah setan-setan. Padahal itu tidak Alkitabiah. Yang benar adalah setelah saya mengerti firman Tuhan. Markus 16 ayat 17 bilang, tanda ini menyertai orang percaya, mereka musuh setan. Yes, amin. Banyak orang Kristen takut sama setan, takut sama santet. Padahal santet perdukunan itu harus tunduk di bawah kaki orang benar. Amin. Dalam nama Yesus. Yes, amin. Ini aku sampaikan bukan sekedar bicara pelajaran teori dalam kelas teologi. Ini pengalaman hidup dalam pelayanan. Kemarin waktu Jakarta kami diminta usir hantu. Ada banyak kakek pendeta diundang usir hantu.
pendeta terakhir sebelum kami datang. Udah bersih rumah ibu ini dari hantu-hantu. Ternyata ibu itu bilang begini, tapi masih lihat kakinya Pak di situ. Udah bersih itu kakinya, kaki kuntilanaknya. Rupanya badannya sebelah ke bawah itu masih di bawah plafon, sebelah lagi ke atas itu di atas plafon. Ya namanya roh, ya kan? Makanya kalau dulu ada acara apa menangkap hantu ya. Apa tuh acara TV dulu? Memburu hantu. Ada pula menangkap hantu pakai ilmu. Sama. Buka. Masuk. Sekarang dengar setelah ada tahu firman Tuhan. Benarkah hantunya dalam botol? Tidak. Itu. Tembok dia tembus namanya loh. Ditipu-tipu. Tapi bisa tertipu orang yang nggak tahu firman. Makanya setan suka Anda rajin gereja tapi nggak ngerti firman. Karena kalau jemaat mengerti firman Tuhan, tamat riwayat setan. Orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan dan mengerti firman Tuhan, ini nggak bisa ditakut-takuti sama setan, walaupun masalahnya besar. Ya. Amin. Makanya dengar ya, seberat apapun masalah yang sedang Anda hadapi, dengar, Tuhan nggak mau fokus sama masalah. Segampang aku balikan telapak tangan, segampang itu Tuhan bisa ubah keadaan kita. Amin. Jangankan dari nol, dari minus bisa berubah jadi kelimpahan. Ya, benar. Nggak pakai lama. Tapi tahu nggak saudara, Tuhan lagi fokus pada pribadi kita yang mau diubah oleh Dia. Yes. Nah, di usia aku yang sudah lewati 50-an tahun ini, aku mulai dapat yang banyak hal kebenaran yang Tuhan ajarkan. Makanya sekarang saya tidak pernah takut lagi menghadapi masalah. Kemarin kita panggil tukang yang pasang granit di gereja. Marilah. Jadi nyampe di sini orangnya banyak. Dan dia memang bisa di keluarga. Dia manggil Bapak udah sama saya karena dari apanya gitu nih. Gimana udah? Ya. Coba kau ukur ini. Kita mau keramik. Amin. Udah takut dulu kan? Gimana? Maaf ya, maaf. Tanpa maksud merendahkan, tanpa maksud untuk menganggap gak ada, tak maaf. Apapun terjadi, saya akan lanjutkan pasang kami. Karena saya percaya Tuhan akan dukung saya. Apalagi saya didukung oleh jemaat selesai. Yes. Amin. Gak datang ini Pak, mari. Kemarin saya bilang pada dia, coba hitung berapa dana, kau rapikan belakang, jadikan taman. Biar nanti saudara kita acara Pak Sutri di belakang gitu. Iya. Bikin lampu-lampu terang, ya kan? Ngopi-ngopi kita situ sambil ngobrol-ngobrol kakak kiki. Amin. Amin. Depan saya akan pasang brosur. Dan saya mulai lihat beberapa anak muda remaja SMA. 500.000 satu sepeda motor, 5.000 sama kaos, 10.000 pulang ke gereja. Ada pemasukan kasih duit. Di belakang itu ada berapa kolam tuh. Kita rencanakan bikin ikan lele. Yes. Jangan bibit, mainkan saja. Ikan lele gampang piaranya. Itu kan predator. Masukkan lagi itu, udah rame-rame di situ. Yang penting yang besar. Amin. Jangan pernah takut. Iya. Amin ya. Nah, yang ketiga, orang bermental dunia mikir ini, akibatnya mereka nggak bisa masuk menikmati berkat Tuhan karena apa? Mentalnya sudah nggak mampu di situ. Dengarkan, ketika kita menghadapi masalah besar, itu artinya ada berkat besar yang sudah tersediakan. Amin. Ya. Nah, jadi yang paling utama adalah bangunlah hubungan dengan Tuhan. Yes. Amin. Itu saja. Di tengah kesibukan saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Pembacaan kita sekarang masuk daun bermasmur. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai raja, malam hari dia doa, pagi hari dia doa, ada pergumulan dia doa. Padahal dia raja yang ada perkasa. Banyak raja-raja lain gemetar dengan Daud, tapi Daud tak pernah andalkan kemampuannya. Dia selalu andalkan Tuhan. Oh, haleluya. Itu sumber kekuatannya.
Ayo gabunglah di doa pagi wanita. Amin. Yuk, percaya beda. Pasti beda sudah. Pasti beda. Ayo yang pria gabung. Yuk. Walaupun kondisi demam tinggi loh saya sama 1 minggu dulu. Tapi saya punya apa ya? Saya punya hak untuk tidak ikut doa pagi. Tapi enggak. Karena aku bergairah setiap pagi jam 4 aku menjumpa pria-pria lagi rindu akan Tuhan. Amin. Ada satu orang warga Singapura lagi gabung sama kita, dia minta maaf. Pak Johannes suruh tolong bacakan perjanjian baru dibaca oleh Pak John yang dari Singapura. Maaf, katanya saya nggak bisa baca Indonesia. Kan dia lagi belajar bahasa Indonesia juga. Silakan, saya baca bahasa Inggrisnya. Silakan. Lalu ada peserta pembelajaran. Oh, kita juga mengerti bahasa Inggris. Keren. Yang membaca bahasa Inggris kan, kita ikuti yang mana pasnya dia. Baca bahasa Inggris kan. Nah, pokoknya begitu dia berhenti, akhirnya selesai kan. Coba, tahu nggak dia jadi saya dalam bahasa Inggris sama saya? Aku senang sekali, Pak John. Nama sama-sama John kami kan. Memang biasa kalau nama John itu orang hebat biasanya ya. Kau jangan sering-sering kiri. Ini memang itu. Cuman ada kayak enak juga. Joni Indo ya kan itu. Bandit rasakan juga. Joni sendiri yang pernah ilmu cicaknya untuk manjat apa? Monas. Pernah tuh akhirnya tembak mati juga ada. Nah, dia bilang ini sama saya. Saya sangat berterima kasih Bapak undang saya ikut di doa pria pagi hari. Saya merasakan, ya, saya merasakan pertumbuhan, bukan begini ya. Kenapa di luar sana banyak anak-anak geng motor, tawuran, anak-anak fun, anak-anak yang free will yang hidup bebas di luar sana? Itu karena berasal dari keluarga gak bahagia. Nah, kenapa keluarga gak bahagia? Itu ada di pada kepala keluarga. Ketika kepala keluarga dipulihkan oleh Tuhan, itu rumah tangganya dipulihkan. Percaya. Anak-anak gak betah di luar. Saya aja pada satu hari gak di rumah, itu Mika masih telepon, dan Mika agak lain dia. Agak lain dia gak bisa hanya telepon biasa. Harus video call. Posisi papi di mana? Aku mau lihat. Ini kan. Makan enak. Iya nak, papi pulang iya di mana dulu posisi papi? Lagi makan enak ya? Wah, nggak mungkin papi makan enak kalau pulang. Kenapa? Berarti aku dirindukan. Anak-anak juga nggak akan suka lagi di luar. Nggak akan ditangkap sama anak-anak geng motor. Karena di rumah ditemukan bahagia, di rumahnya ada surga. Itulah beban di hati saya. Kenapa saya ini bersemangat bergairah di doa pagi pria? Ayo, apa ini? Yuk. Ya tinggal yang bapak yang belum kan? Yuk, kamu percaya? Spirit seorang bapak yang membangun hubungan dengan Tuhan itu pasti transfer, percaya? Karena bapak yang hadirkan surga di rumahnya. Dan ini sangat berpotensi untuk pengaruh ini akan diperhitungkan Tuhan untuk keturunannya. Mau lihat? Oke, 1 Tawarik 26. Ayo. 1 Tawarik 26. Kita baca. Mulai dari 4. 1 Tawarik 26 ayat 4 ya, mulai ya. Yuk, sama-sama kita baca dua-duanya. Obed Edom mempunyai anak-anak, yaitu Semaya anak sulung Yozabad anak yang kedua, Yoab anak yang ketiga, Sahar anak yang keempat, Natanil anak yang kelima, Amir anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Piuletai anak yang kedelapan. Sebab Tuhan telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara buah mereka. Sebab
Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 7. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Zabab, sebab saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. 8, satu lagi. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara mereka, masing-masing orang-orang yang gagah perkasa. Catat untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Pertanyaannya begini, ada 62 keturunan Obed Edom, kenapa ini orang-orang gagah perkasa? Mereka ini orang-orang dulu di pemerintahan kerajaannya Daud. Tahu kenapa? Disebut berulang, mereka adalah keturunan Obed Edom. Kita mundur 1 Tawarik 13. Kenapa bisa keturunan gagah perkasa? Keturunan Obed Edom ini. Ayo kita baca ayat 13. Dapat? Ya. Dua ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi kenapa anak-anaknya gagah perkasa, cucunya gagah perkasa? Tahu kenapa? Karena kepala keluarga ini mengizinkan Tuhan menghadirkan Tuhan di rumahnya. Yes, amin. Jadi ingin anak-anak gagah perkasa, nggak tergabung dengan geng motor sana. Ayo Pak, gabung dua Pak. Yes, Hadirkan Tuhan di rumah. Amin. Amin. Nah, saya ulang lagi ya Pak. Kenapa 10 pengintai itu bermental duniawi? Pertama, karena mereka tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Akibatnya mereka mulai lihat musuhnya lebih besar, dia lihat dirinya kecil. Orang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan akan melihat masalahmu besar. Dia hanya lihat besarnya masalah. Dia nggak bisa lagi melihat Tuhannya yang besar. Semakin besar masalah saudara, ayo kita nyanyi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yes. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jadi ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan, percaya kita nggak bisa dibercemas dan ditakuti oleh setan. Ya. Kenapa? Karena aku percaya bersama Tuhan aku lewati. 10 kita bilang orang di sana raksasa besar. Obed bilang Kaleb bilang begini, yang besar itu akan kumakan. Berat sekali masalah yang berat itu akan kita makan. Ini bukan sekedar umbar kata-kata senang, bukan. Ini perkataan orang yang bangun hubungan dengan Tuhan. Kan saya katakan berulang, hidup kita itu seperti tisu ini, gampang dipatahkan, gampang diremas. Tapi ketika tisu ini menempel dengan tembok sana, maka tisu ini nggak bisa lagi diremas. Tisu ini hanya bisa diremas ketika temboknya dulu dihancurkan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita gak gampang dipatahkan. Gak akan bisa seberat apapun masalah, gak akan bisa membuat kita stres dan gila. Bahkan cari jalan
gimana cara bunuh diri yang enak. Sehingga ada orang yang berat dari masalah. Lalu dia pikir, udah bunuh diri. Dia tidur di rel kereta api. Dia tunggu kereta api lewat. Lalu mulai nampak cahaya. Selamat tinggal dunia ini. Aku gak mampu lagi menghadapi dunia yang berat. Nanti besar-besar. Ya. Tapi begitu makin dekat kereta api, dia lihat, kereta api ini dari baja, pasti sakit. Ya lompat agak jadi. Ya, puji Tuhannya dia masih sadar. Tahu nggak? Dulu yang tangani salon nikah kami namanya siapa sih? Intan salon, ini terkenal. Tapi yang dia itu setengah dewa. Ya setengah dewa itu maksudnya dia belum. Setengah dewa. Putus cinta, ditinggal sama pasangannya, sama sejenis. Udah dia mau bunuh diri, dia kereta api. Dia pikir dia akan mati, tapi ternyata setelah dilindas kereta api dia mati, hanya kaki yang putus. Nggak mati dia pikir sial kali lama nggak mati, tapi akhirnya dia jadi punya salon. Tapi waktu dia nangani kami itu, nangani pengembara waktu kami nikah, dia pakai kursi roda. Coba kan saya kan udah putus kakinya nggak mati lagi, ya kan? Coba kan sakit kan? Nah, jadi mungkin sudah ada pada tingkat mau bunuh diri. Stop. Kau harus memanjat Tuhan yang bisa. Amin. Amin. Dengar, saya ulangi ya. Dengar. Tidak pernah ada orang mengalami kuasa ilahi. Tidak pernah ada orang mengalami mujizat kalau dia tidak berada dalam padang gurun. Iya. Di padang gurun maksud saya. Tanpa padang gurun tidak ada mujizat. Tanpa pergumulan tidak ada mujizat. Ingin lihat kuasa Tuhan, masuk dalam pergumulan. Ya. Dan pergumulan itu nggak usah diundang, dia pasti datang. Dan kalau dia datang menyerang kita, itu pasti atas izin Tuhan dulu, nggak boleh sembarangan, karena kita anak Tuhan, amin. Iya. Seperti pada Ayub, mana bisa setan langsung serang Ayub? Nggak bisa, setan menghadap Tuhan dulu izin. Karena kau berkati Ayub Tuhan, makanya di setiap hari coba ambil semua yang ada padanya, pasti dikutufinya kau. Tuhan melihat, Ayub mampu, tapi ingat, jangan kau ambil nyawanya. Semua hilang, Alkitab mencatat dia tetap sendiri. Itu hanya bagi Ayub. Bagi Ayub Saragi pasti nggak bisa. Jangan dulu Ayub Saragi. Jangan. Itu hanya berlaku bagi Ayub. Nah, pergumulan Anda yang sedang Anda hadapi, dengar, nggak melampaui kemampuan. Dan kalau kau coba itu memberikan jalan keluar. Amin. Nah, karena itu saya masuk poin yang terakhir. Ya, kita masuk pada poinnya ya. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, catat. Doa dan firman Tuhan adalah senjata utama untuk menghancurkan setan. Amin. Ya, amin. Doa dan firman, makanya gini saudara, lawan setan bukan pakai perasaan, lawan setan bukan pakai kata-kata hikmat manusia, lawan keadaanmu, lawan setan dengan ucapan firman. Amin. Amin. Yes. Begitu. Makanya sudah tahu firman. Tahu firman. Orang yang tahu firman, pulang ibadah dia melakukan dosa juga di luar sana. Gak ada takut akan Tuhan. Setan takut. Makanya Yesus kasih satu contoh teladan. Ketika dicoba di padang gurun, apa yang dilakukan Yesus? Dia berkata kepada setan, ada tertulis. Bisa nggak Yesus sentil setan boleh? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak setan itu diludahi Yesus? Pingsan setannya, bisa nggak? Bisa. Tapi dia sedang berikan teladan pada kita, lawan keadaan, lawan pergumulan, lawan setan dengan ada tertulis apa itu firman. Kadang dia disulit ucapan firman. Jangan. Yes. Pak Johannes bisa lakukan untuk dagangannya. Cari buah tomat, sayur semua dalam. Selesai semua hari. Amin. Ya, tapi jangan lupa, jangan habiskan semua. Sisakan cabai bawang tomat ke Pak Pendeta gitu yang lupa.
Kayaknya sejak pulang dari Jakarta udah agak lupa berarti. Iya, ya. Yuk berangkat kerja ke proyek. Kayaknya tahun ini nggak ada proyek, habis semua. Dengar nih Bapak Ibu. Bukan proyek sumber berkat. Jadikan Tuhan sumber berkat. Karena dia bisa buka jalan saat jalan tertutup. Amin, amin, amin. Ketika Israel diperhadapkan di laut merah, laut Kulsum itu, apa yang terjadi? Di depan laut mentok, di belakang Firaun dan prajurit datang untuk membunuh. Mereka semua berteriak-teriak untuk ada pemimpin yang bernama Musa. Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Dan Tuhan bilang, pukulkan tongkatmu ke air laut itu, dan laut itu terbelah. Yes. Mana pernah terpikir sama orang Israel laut bisa dibelah? Gak pernah. Ya. Tapi yang pernah terpikirkan oleh Anda dan saya akan Tuhan lakukan. Yes. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, bilang, lihatlah, kau setia doa pagi, kau setia beribadah, kau melayani, coba lihat, tertutup kan? Gak ada berkat kan? Bilang dalam nama Yesus, aku ikut Tuhan bukan karena berkat, tapi karena aku mengasihi Dia. Ya. Dan Anda akan melihat mujizat yang sampai tertutup akan terbuka jalan. Kalau laut saja bisa belah, apalagi pergumulan Anda dia bisa belah. Amin. Amin. 1 Korintus 2, ayo cepat buka ayat 10. Haleluya. Yuk. Sedikit lagi saya akan selesai. 1 Korintus 2 9 dan 9 ya 9. Dua-dua ya. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Tak terpikir, nggak pernah muncul dalam pikiran di hati, nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau dengar, nggak pernah sejarah laut bisa belah. Ya. Tuhan akan lakukan itu pada. Haleluya. Amin. Kenapa Anda harus diberkati? Amin. Kenapa? Karena Anda harus memberkati pekerjaan Tuhan. Gitu. Amin ya. Ya. Ini kalau sudira dengar, ya sudira, dengarkan ini sudira, Tuhan akan angkat engkau. Yes. Amin. Sudira akan diangkat ini, tapi Anda akan Tuhan di sini. Ya. Ini bukan bicara nubuat. Saya ikuti aturan mainnya Tuhan. Mau ikut aturan main Tuhan, pasti diberkati. Yuk sekarang saya kasih contoh nih. Contoh ya, yuk baik yang sedang menyaksikan secara langsung, juga yang ada ruangan ini. Saya mau ajak kita bermain. Matematika itu ilmu pasti, ya kan? 2 tambah 2 berapa? Pak. Enggak ada kalimat gini. 2 tambah 2 mungkin 4. Enggak, itu bukan ilmu pasti. Ilmu pasti itu pasti. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Enggak ada kurasa 4, enggak. Nah sekarang saya ajak kita bermain. Siap? Termasuk yang sedang siaran langsung. Ayo ikut saya bermain. Nah ikuti aturan main saya. Simpan 1 bilangan, entah 1, 2 atau 3. Kalau usah besar-besar nanti Anda nggak bisa mengalih-alihkan dan membaginya. Entah 2, entah 3, silakan simpan ya. Oke? Tapi nggak boleh 0. 1, 2 atau 3. Udah? Udah simpan di sini. Ya. Udah ya? Simpan 1 angka. Udah nih? Tambahkan dengan angka yang Anda simpan. Kalau tadi simpan 1 ya 1 tambah 1 gitu maksudnya. Udah? Sudah? Nah, kali 2. Udah dapat hasilnya? Dah. Kali 2 udah? Hasil dari perkalian bagikan dengan angka yang semula Anda simpan. Sudah? Dah. Hasilnya pasti 4. Loh, kok diam aja? Tapi nggak ikut bermain dia main. Hah? Ulang. Salah simpan. Kita ulangi. Siapa yang merasa tadi pas jawab saya? Kan betul kan? Kita ulangi sekali lagi bermain. Kayaknya bapak ini ada ilmu-ilmu yang nggak ada ilmu-ilmu. Anda terkagum dengan jawaban saya karena Anda ikuti permainan saya. Simpan 1 angka. Ulangi. Yuk yang sedang live. Nonton live ini silakan. Simpan 1 angka. Sudah? Tambahkan dengan angka yang Anda simpan. Kalau 1 tambah 1. Sudah? Kali 3.
Udah? Hasil perkalian bagikan dengan angka yang pertama. Dapat? Dah? Udah belum? Sudah? Udah ya? 6. Kok bisa? Hah? Anda terganggu-ganggu kan? Ini bukan ilusi. Anda ikuti permainan saya akan buat Anda terganggu. Iya. Ikuti aturan mainnya Tuhan. Iya. Tuhan akan buat Anda terganggu. Amin. Amin. Haleluya. Jangan lagi libatkan dosa dalam dirimu. Karena dosa penghambat Tuhan jawab doa. Amin. Nah, terus lagi yang kedua. Doa adalah tindakan awal menghadirkan surga di satu tempat. Doa. Jadi ketika suami istri satu keluarga mulai bangun doa di rumah, maka Tuhan hadir, surga hadir di rumah. Yes. Dan yang terakhir, ketiga, doa yang menghadirkan Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasaan kekal. Biar Tuhan pakai kita yang berdoa, melalui diri kita, teman-teman kita, keluarga kita yang belum berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang dapat pesannya hari ini? Amin. Dapat ya? Betapa pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda nggak punya membangun hubungan dengan Tuhan, maka Anda akan menjadi pengintai yang duniawi tadi. Besar-besar mereka, besar sekali masalahku, macam raksasa. Udah mau dimakan dia, hidupku. Masalahku hampir memakanku. Aku akan dimakan oleh masalah ini. Itulah orang yang punya hubungan dengan kita. Tapi lihat kalian, yang besar itu raksasa yang kau takuti, itu akan kita makan. Terbukti kan? Ketika Israel masuk tanah perjanjian, kalian yang bilang, daerah orang raksasa itu masih sama aku. Dan Alkitab mencatat, dia rebut, dia kalahkan itu orang-orang raksasa. Jadi raksasa apapun besarnya masalah Anda akan makan masalah itu. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Yuk, suami istri sepakat berdoa, baca firman Tuhan, dan lawan keadaan dengan firman. Tuhan berkati. Kita pakai berdoa. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, dengan berdoa, semua berlalu. Dengan berdoa.
life. Dengar, jangan fokus sama masalah, jangan fokus pada pergumulan. Tuhan nggak begitu apa ya? Bagi Tuhan itu masalah nggak ada yang terlalu besar. Sebesar apapun masalah bagi Tuhan terlalu gampang. Karena ketika kita menghadapi pergumulan, sesungguhnya Tuhan sedang berurusan dengan kita. Kita yang mau dibereskan, supaya kita menjadi sempurna seperti Yesus, supaya kita mengandalkan Dia, supaya kita melihat kuasa Tuhan Yesus. Karena waktu kita dalam keadaan nyaman, perhatikan ya, ketika kita nyaman, seringkali kita lalai berdoa, kita lalai baca firman Tuhan, kita hidup dalam kenyamanan, bahkan kita rentan berbuat dosa. Lalu Tuhan izinkan datang masalah besar. Kenapa? Karena Tuhan sudah lama menunggu Anda tidak beri perhatian sama Dia. Nah, datanglah masalah ini, Tuhan sedang menarik perhatian kepadanya. Yuk, mulai ubah cara memandang Tuhan. Yesusku lebih besar dari pergumulanku. Di balik pergumulan ini, Tuhan punya rencana dalam hidupku. Aku mau dibentuk oleh Tuhan. Aku mau supaya hidupku ini mengandalkan Tuhan. Melalui pergumulanku ini, Tuhan mau supaya aku bergaul akrab dengan Tuhan melalui doa dan baca firman. Karena itu cuma Tuhan dengar. Ambil komitmen sikap hati mulai hari ini. Aktivitasmu di pagi hari yang pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan, doa dan baca firman sebagai sumber kekuatan. Yuk, yang mau ambil sikap, mari angkat tangan. Bapak, aku berdoa, kami gak mau fokus sama masalah, karena terlalu mudah Tuhan ubah masalah kami jadi sukacita. Kalau Tuhan bisa belah laut dengan tongkat Musa, karena mereka sudah mentok, tidak ada jalan. Tak terpikirkan oleh Musa, tak terpikirkan oleh bangsa Israel kalau mereka akan melintasi laut. Tapi yang tak terpikirkan oleh manusia, bahkan tak terpikirkan oleh kami, Tuhan akan buka jalan yang tidak masuk akal supaya kami mengalami mujizat. Maka dalam nama Yesus hari ini kami ambil keputusan. Kami tidak memandang masalah kami besar pada Yesus kami. Kami mau fokus bangun hubungan dengan Yesus. Ketika kami membangun hubungan dengan Yesus, maka kami lihat mujizat yang bisa terjadi. Dan diberkatilah semua jemaat ini. Diberkatilah semua yang sedang online menyaksikan secara langsung ini. Terbukalah pintu berkat. Ada pekerjaan usaha, bisnis dan dagang. Terbukalah pekerjaan bagi yang sudah lama membutuhkan pekerjaan. Dan doaku, bertambahlah gaji dan pendapatan untuk mendukung kebutuhan hidup. Ada mungkin juga ada yang harus tutup utang tiap bulan, kredit sepeda motor, mobil, rumah, atau ada kredit pinjaman karena menambah modal usaha. Dalam nama Yesus, terbukalah pintu surga untuk memberkati umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus, proyek yang tertutup selama ini terbuka, proyek-proyek baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dagangan yang lama ini selama ini kurang cepat lakunya, maka dalam nama Yesus bertambah para pelanggan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang sekolah yang kuliah diberkati, anak pintar juara di sekolah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Baik, jangan lupa hari Kamis kita ada 2 terobosan. Yang rumahnya jauh dari gereja bisa ngejum setiap Kamis ya. Yang dekat jangan ngejum, Anda terlalu. Kalau rumah dekat aja ngejum. Ya, gabunglah di sini. Ya, gabung di altar ini, kita duduk bersama mencari wajah Tuhan, memohonkan kuasa Tuhan dinyatakan melalui gereja kita supaya banyak jiwa diselamatkan. Lanjut.
penantian Natal tahun ini yang rencana kita adakan di luar kota, yang sudah di booking dan sudah dibayar DP-nya. Tadi Ibu Jamirina bilang ke saya gini, Pak, karena mengingat kita baru pertama di sini, ada beberapa orang ngomong ke saya, khususnya kaum prianya, gimana kalau kita fokuskan dulu Natal di sini karena tempat baru, supaya kita jangkau jiwa yang ada di lingkungan ini. Kalau bisa kita buat aja 2 hari KKR di tanggal 24, 25, atau saya bilang gini, oh gitu ya. Nah, saya kira waktu itu juga saya ngomong sama Ibu Gembala, coba nanti ngomong sama siapa ketua panitia Natal tahun ini, mungkin gak enak ya karena dia sudah DP Ibu itu kan. Nah, kayaknya kan baru perjalanan kan, tadi kan kita pikir kita akan pindah kemari. Nah, kita buat aja di mana ya, tapi tangannya tersinggung. Rupanya Ibu dia bilang, oh berarti tidak perlu kita Pak, katanya. Ya nggak apa-apa, sekiranya DP itu pun diambil mereka sudah nggak apa-apa. Karena saya pikir kita mau fokus dulu menangkan jiwa di daerah ini. Tadi begitu kami keluar, ada anak lajang sama mamanya lewat, mungkin paling pulang ke baktir mereka di sebelah sana, karena pakai baju baktir masih pakai kebaya. Sehingga berhenti di depan kita dan melihat jadwal ibadah kita. Langsung disebut, datang ya Bu, oh iya, terus mereka pergi. Sementara saya khotbah tadi, ada yang datang, dan dia datang waktu saya lagi khotbah, apa kita boleh perkenalkan diri kita. Apa paling segera apa tuh? Pelang gereja kita yang pakai apa namanya? Yang pakai lampu neon. Yuk kita segera pasang ya. Kalau lihat kalau melihat khas gereja, khas pembangunan kayak ngeri-ngeri sedap kan? Nah, kita mau ngeri-ngeri sedap ini kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin ya. Kalau nggak ngeri sedap pada mujizat kan padang gurun. Selama di padang gurun ada mana waktu surga. Setelah masuk tanah Kanaan, mana ada lagi mana? Stop. Mereka nggak melihat lagi ada tiang awan, tiang api. Coba bayangkan malam-malam tuh tiang api yang besar itu menerangi mereka. Malam-malam kan gelap, Tuhan bikin api yang besar. Nah itu nggak ada lagi setelah mereka keluar dari padang gurun. Baik, lanjut. Selanjutnya kita fellowshipnya Pak Sutri tanggal 25 Juli setengah 6 sore di tempat dia setengah 7 di gereja kita di sini ya. Yuk nanti yang WL Ibu Marta Jelena ya Bu ya. Baik, saya rasa itu saja. Yang ulang tahun nggak ada yang ulang tahun ya, nggak ada yang ulang tahun. Berarti kita perlu berdoa supaya di tangan ini ada datang jemaat yang ulang tahun di tangan ini. Oke, kita berdoa ya untuk persembahan kita, persepuluhan, ucapan syukur. Kita berdoa bagi peserta online. Kalau memang mau berikan persembahannya, nanti bisa di-share ada QRIS kita. Ya, bagi yang online mau berikan persembahannya boleh ya melalui QRIS. Nanti kita akan kita sharekan di grup. Kalau memang ingin kita bisa japri ya, nggak usah di grup lah, nggak enak di grup. Jadi kalau di komunitas pria kalau ada yang ikut ingin berikan persembahan, ya bisa japri aja. Saya nggak akan bagi di grup ya, kurang pas saya rasa. Baik, kita berdoa. Bapak, kami akan persembahkan perpuluhan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selama memberi dengan sukacita,
kami yang sore hari ini pun selesai mengingatkan Tuhan. Diberkatilah semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dalam ruangan ibadah ini. Demikian juga berkat turun atas semua yang sedang menyaksikan secara langsung ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan pulang. Kiranya kebenaran Tuhan bentengan dari sini kami mau tabrakan kecelakaan rampok begal tidak bisa menyentuh penerbangan pulang. Baik kita sepeda motor, mobil dalam penyertaan Tuhan. Kami tolak segala kerusakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Diberkati persembahan yang sudah umat Tuhan berikan. Berkati benda-benda mati ini dapat terus kerjasama boleh di Philadelphia. Baik yang berikan persepuluhan, persembahan umumnya, ucapan syukur, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terbukalah pintu berkat atas semua jemaat Tuhan. Haleluya. Dan terimalah berkat dari Tuhan kasih Kristus dan kasih daripada Bapa serta Persekutuan dengan Kudus jadi milik kita semua sampai Kristus datang kedua kali menjemput kita akhirnya. Bapak, terima kasih. Yesus yang baik.